Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita mulai dengan sesi kedua mengenai bagaimana cara untuk menghitung soal-soal dari listrik statis. Kita mulai dengan gaya Coulomb. Anak-anakku sekalian, kamu lihat, mari kita mencoba mengerjakan soal-soal gaya Coulomb dan kuat medan listrik. Nah, untuk di gaya Coulomb, bila ada sebuah buah muatan di mana yang pertama muatannya positif dan muatannya positif, maka jaraknya di antara dua muatan itu adalah R, maka dia akan terjadi tolak menolak karena muatannya sejenis. Nah, bila muatannya itu negatif, yang satu positif, jarak di antara itu adalah R, maka F-nya akan terjadi karena muatannya tidak sejenis, akan terjadi muatan tidak sejenis, akan terjadi tarik menarik. Ini baru dua muatan. Bagaimana kalau ada lebih dari dua buah muatan? Perhatikan, untuk dua buah muatan, maka F sama dengan berlaku F sama dengan K kiki per R kuadrat. Nah, untuk lebih dari dua muatan, kita menggunakan vektor. Itu sudah dipelajari di kelas 10 untuk mengenai vektor. Makanya vektor ini dari kelas 1, dari kelas 10 sampai kelas 11 selalu berguna untuk dipakai ke depannya. Nah, jika ada muatan 1, muatan 2, dan muatan 3, di mana Q1 positif, Q2 positif, Q3 negatif, berapa besar gaya Coulomb di Q2? Karena yang ditanya adalah F di Q2, maka kerjaannya, fokusnya ada di Q2. Oke, langkah pertama adalah kamu cari dulu antara Q1 dan Q2, di mana jaraknya adalah R1, 2. Maka nilainya menghasilkan F12 sama dengan K Q1 Q2 per R1, 2 kuadrat. Kemudian kamu cari lagi 2 dan Q3. Dua muatan kedua dan muatan ketiga, maka Q2 dengan Q3 dengan jaraknya R23, maka F23 sama dengan K Q2 kali Q3 kali Q3 dibagi R23 kuadrat. Nah, apa yang terjadi? Hasil akhirnya di hasil akhir F di Q2 atau kita tulis F2 adalah, maka kita konsentrasikan di Q2. Q2 dengan Q1 akan terjadi tolak menolak, maka hasil panahnya di sebelah sini, hasil panahnya adalah sama dengan F2. Apabila Q2 dan Q3, maka karena dia sejenis, maka dia akan terjadi tolak menolak, hasilnya adalah F23. Nah, F12 tolak menolak karena sejenis, arahnya ke kanan. F23 tolak menolak karena sejenis, arahnya ke kiri. F2 sama dengan F12 dikurangin F23. Ingat perjanjian waktu di kelas 10, kita jadi perjanjian adalah kanan positif, kiri negatif, atas positif, bawah negatif. Nah, hasil akhir di Q2 ini menjadi sama di mana, ingat perjanjiannya. Nah, dari sini maka didapatkan adalah hasil akhirnya F di Q2 atau kita ditulis F2 adalah konsentrasi di Q2, maka sama dengan F2 sama dengan F12 min F23. F12 sama dengan F23. Ya. Ya, jadi ke kanan F12, ke kiri F23, vektor ke kanan positif, vektor ke kiri negatif, maka F2-nya adalah sama dengan F12 min F23.
Bagaimana kalau dia membentuk sudut? Bagaimana kalau dia membentuk sudut? Berapa F di Q2? Misalkan ada suatu sudut, ya sudutnya kita anggap ada sudutnya siku-siku. Di sini Q1-nya adalah negatif, Q2-nya positif, Q3-nya negatif. Q1 dengan Q2 kita cari dulu di mana R12-nya. R12 sama dengan F12. Jadi jari-jari Q1 dan Q2 adalah R12, maka menghasilkan F12. Dan Q2 dengan Q3 di mana R23 akan menghasilkan F23 di mana jari-jarinya 2 dan 3. Sama seperti halnya pada bidang datar. Nah, karena F1 baru kita lihat lagi bagaimana F12 tarik menarik. Kenapa dia tarik menarik? Karena dia tidak sejenis. Lihat, ini F12-nya, ini tarik menarik ke atas. Nah, yang ini F23 juga akan tarik menarik. Lihat. Dan arahnya membentuk, kita sudah belajar di kelas 10, yaitu apabila dia membentuk dua buah vektor membentuk sudut, maka hasilnya adalah F sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos alfa. Jadi F2 sama dengan, karena dia membentuk sudut, bahwa F2 adalah akar F12 kuadrat plus F23 kuadrat plus 2F12 F23 cos alfa. Karena ketanya sudutnya adalah 90 derajat, maka F2-nya menjadi persamaan Pythagoras. Ininya nilainya menghasilkan nilai 0. Itulah kalau bentuknya muatannya lebih dari 2. Pelajaran ini sampai di sini dulu, dan nanti kita mulai lagi dengan kuat medan. Bagaimana dengan kuat medan? Kuat medan sama aja, bedanya kalau di muatan listrik berupa muatan, kalau di kuat medan berupa titik. Oke, nanti kita akan lanjutkan untuk season ketiga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.